ketika datang ke kajian Ustadz Hanan, saya menemukan jawaban harus healing. Ini keputusan yang saya ambil, meninggalkan pekerjaan ini salah atau benar, atau memang Allah belum mengasih saya pekerjaan yang baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuh, biasa dipanggil Nuh. Izin bertanya Ustadz. Jadi kan sebelumnya saya juga pernah ikut kajian Ustadz dengan tema yang sama. Di saat itu saya sedang kebingungan karena ada satu keputusan yang harus saya ambil, yaitu di lingkungan pekerjaan saya. Jadi saya bekerja sudah selama 6 tahun dan saya sudah merasa stuck di posisi itu, sehingga saya ketika datang ke kajian Ustadz Hanan, saya menemukan jawaban harus healing. Nah, kemudian setelah saya mengambil keputusan itu, tetapi malah lebih ke saya bingung gitu, malah jadinya ini keputusan yang saya ambil, meninggalkan pekerjaan ini salah atau benar, atau memang Allah belum mengasih saya pekerjaan yang baru. Jadi saya pertanyaannya, bagaimana tentang pendapat ini Ustaz? Kalau Nuh selama ini udah menjadi seorang pembelajar, maka segala macam kenangan atau luka yang Nuh pernah lewati di masa lalu, harusnya itu akan membuat Nuh jauh lebih growing lagi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Pasti Nuh punya sesuatu yang lebih dari kebijaksanaannya, dari kedewasaannya, dari keberaniannya, dari mindsetnya, dari skillnya, dari semua value tentang diri Nuh itu pasti upgrade dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Baik pengalaman yang positif atau negatif. Kalau jadi seorang pembelajar, patah hati, itu bisa jadi sebuah pengalaman yang membuat kita jadi lebih dewasa lagi dalam membangun hubungan misalnya. Atau gagal di sebuah pekerjaan membuat kita jadi lebih berpengalaman lagi dalam menjalani karir kita. Apalagi kalau kita dapat pengalaman-pengalaman yang positif dan edukatif. Jadi Nuh menurut saya nasihat yang kedua nih. Sekarang ketika Nuh sudah memutuskan, jangan bimbang lagi. Saya salah nggak kemarin ya gitu. Jangan-jangan keputusan saya nih salah, nggak tepat segala macam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, azam itu udah kuat, maka serahkan kepada Allah. Kalau di surat Al-Insyirah, surat lapang dada nih. Ternyata salah satu cara berlapang dada, Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak itu apa? Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah faragh, maka fansab. Apa itu faragh? Enggak ada sisa. Faragh itu tidak ada sisa, kosong. Artinya kalau Nuh sudah melewatinya, ya udah lewat, kosongkan aja pikiran dari hal-hal yang mengganggu. Apakah ini salah, apakah ini tepat, jangan-jangan ini sebuah malapetaka, bla bla bla. Faragh, kosongkan biar kamu bisa fansab, berfokus dan sungguh-sungguh lagi dengan hal yang baru. Yang bikin Nuh sekarang itu kayak terombang-ambing karena Nuh belum faragh dengan keputusan itu. Belum benar-benar total dan juga tuntas dengan keputusan itu. Masih ada rasa bertanya ini benar apa salah. Udah, tawakkal 'ala Allah, fansab. Serahkan kepada Allah, kosongkan semua yang udah lewat. Artinya nggak usah dipikirin lagi, nggak usah disayangkan lagi, nggak usah terbawa-bawa lagi. Mulai fokus dengan sesuatu yang sedang akan Nuh lakukan. Yang ketiga, kalau Nuh udah punya pengalaman di situ, mungkin sekarang Allah lagi pengen ngasih kesempatan Nuh buat punya bisnis sendiri. Tapi ingat bahwa buat bisnis itu, dia kadang grafiknya tuh bukan datar, bukan naik, tapi turun. Turun sampai waktunya kita udah ngerti banyak, nanti naiknya tuh ekstrim banget gitu grafiknya. Jadi Nuh siapkan mental, karena kalau ketika kita berbisnis kita nggak ada di comfort zone. Bisnis itu nggak comfort zone di awal. Dia sangat beresiko, dia dinamis sekali segala macam. Tapi kalau Nuh bisa sabar, insya Allah pengalaman-pengalaman di masa lalu Nuh harusnya membuat Nuh sampai punya
pekerjaan sampai punya perusahaan dan bahkan membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Menurut saya keputusan Nuh yang kemarin adalah kode dari Allah, kesempatan dari Allah untuk Nuh punya bisnis sendiri.